Apa kabar pemirsa ABC Media? Hari ini kita bertemu dengan salah satu tokoh nasional. Beliau sudah tidak asing lagi di baik dunia entrepreneur, perpolitikan nasional, baik maupun di bidang sosial kemasyarakatan. Pak Haidar, selamat malam Pak Haidar. Malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Haidar dengar-dengar kemarin katanya sempat warawiri juga tuh 2 bulan untuk bersama teman-teman di organ itu dalam rangka memperkuat Haidar Alwi Center atau gerakan santunan 1 juta menjaga Prabowo Gibran atau seperti apa kemarin tuh? Kayaknya sibuk sekali. Jadi saya tahun 2019 bulan Mei begitu Pak Jokowi diumumkan sebagai pemenang melalui quick count, saya waktu itu langsung ke Solo ketemu Bu Noto, almarhumah ibunya Pak Jokowi sama adiknya Pak Jokowi. Di situ saya mencanangkan gerakan Jaga Jokowi sampai 2024 dengan santunan 1 juta anak yatim duafa. Nah, di situ saya bicara ke Pak Jokowi lewat Bu Noto waktu itu dengan adik Pak Jokowi, ada di YouTube juga dimuat saat itu. Saya bilang Pak Jokowi sudah ada yang jaga dari sisi duniawinya lah. Ya. Ada pas pampres, ada polisi dan lain sebagainya, itu keamanan sudah ada. Nah, saya bilang perlu dijaga keamanan secara ilahiyah dari langit. Nah, Rasulullah bilang bahwa penjagaan untuk keamanan dalam bernegara, dalam beraktivitas adalah sedekah, diutamakan untuk anak yatim dan duafa. Makanya saya langsung canangkan saat itu santunan 1 juta anak yatim. 1 juta anak yatim. Dari tahun 2019 bulan Mei. Itu semua santunan saya bisa dilihat di YouTube. Bisa, itu ada datanya dan bukan asal ngomong klaim sejuta, enggak. Di YouTube ada, bisa dilihat seluruh Indonesia. Nah, terakhir kesibukan saya 3 bulan terakhir itu saya menyelesaikan itu, berusaha untuk menyelesaikan itu 1 juta itu target. Karena ini sudah tahun 2024. Betul. Tapi target itu memang sampai tahun 2024 bulan November. Kan pelantikan Pak Jokowi bulan November itu. Waktu itu Oktober atau November itu. Oktober kalau salah. Nah, itu harus selesai di Oktober. Saya 3 bulan terakhir ini sambil kebetulan saya juga sebagai Panglima Aliansi Relawan Gibran, ARG, itu saya danain, saya aktivitas juga di kita sebar seluruh Indonesia. Nah, saya melihat posisi-posisi lemah di Prabowo Gibran ini, posisinya di mana, itu yang saya isi dengan menyelesaikan santunan. Terakhir itu sampai 900.000 itu di sekitar bulan November tahun 2023 itu 23. baru 900-an ribu. Ya. Nah, saya selesain di daerah dengan santunan, daerah-daerah yang posisinya agak lemah di Prabowo Gibrannya. Petanya. Betul. Saya lihat Jawa Barat, DKI, Jawa Barat, terus Banten sama Lampung. Nah, saya beroperasi di situ dengan santunan. Nah, rupanya selesai juga, malah sudah dimulai sekarang santunan 1 juta anak yatim jaga Prabowo Gibran. Itu saya mulai dari nol lagi. Jadi sampai dengan tahun 2029. Itu yang kita lakukan, yang seperti Mas ngomong, sibuk banget 3 bulan terakhir. Nah, saya melihat titik lemah itu. Sama dengan yang saya lakukan waktu tahun 2019. 2018 saya melihat posisi lemah di mana, waktu itu juga Lampung. Karena Lampung terlalu banyak waktu itu di jalan-jalan itu
Prabowo saat itu Prabowo Sandiaga Uno, Prabowo Sandi. Terus saya balik itu spanduk-spanduknya itu dari ujung Lampung sampai ke mendekati Sumatera Selatan itu saya pasang spanduk-spanduk dari Prabowo enggak, saat itu Jokowi Ma'ruf. Oh, oke. Nah, saat itu. Nah, sekarang Prabowo Gibran. Oke. Mulai saya lihat titik lemah di mana, jadi saya selesaiin itu santunan itu 1 juta itu. Untuk daerah mana? Saya bergerak dari Jawa Barat, DKI, Banten, Lampung, 4 provinsi jadi saya beresin. Santunannya mungkin bisa dideskripsikan pembagian apa, edukasi apa, atau seperti apa sih? Santunannya macam-macam, Mas. Ada berupa duit, ada berupa bangun kita nilai, ada yang kita bangunkan masjid, ada yang kita bangunkan gereja juga. Ya. Gitu loh. Tapi terakhir ini santunannya berupa sembako karena lihat posisi masyarakat kan sedang sulit. Ya. Jadi sembako yang saya distribusikan hampir 100.000 itu isinya 8 macam. Pertama, beras 5 kilo, berasnya beras premium. Kalau nggak salah 19 ribuan. Karena Rasulullah bicara kalau kamu sedekah sama persis dengan yang kita makan. Beras 5 kilo, gula sekilo, minyak 2 liter, terus telur 2 kilo, terus Indomie 5, sarden 3 kaleng, terus teh sekotak, teh celup, sama kecap sebotol 8 macam. Nah, itu yang kita distribusikan hampir 100.000 lebih itu. Ya, itu kemarin dilakukan Haidar Alwi Center ya. Haidar Alwi Care. Haidar Alwi Care bersama organ relawan, aliansi relawan Gibran. Oke. Gitu. Nah, sekarang hari ini kita sudah mengetahui perhitungan sementara dari KPU itu sudah masuk hampir mendekati 50%, baru 41 sekian. Pasangan Prabowo Gibran masih unggul, masih di atas 51-an kalau berdasarkan KPU. Pak Haidar melihat memang ini suaranya rakyat atau memang Prabowo Gibran memang diterima visi misinya dibandingkan kandidat yang lain atau seperti apa? Saya kira kan jelas itu. Jadi posisi demokrasi kita sekarang itu yang harus kita ketahui adalah one man one vote. Artinya kita percaya bahwa ini suara rakyat. Walaupun hasil quick count itu kan sudah di angka 57 sampai 58. Ya, hitungan cepat ya, 58. Saya memprediksi dari mulai start Pak Prabowo Gibran dicalonkan, itu bisa dilihat di jejak digital. Saya sudah bilang Prabowo Gibran 1 putaran 55 sampai 56%. Itu prediksi saya di awal. Jadi Pak Haidar sudah sudah. memprediksi ya? Bisa dilihat itu di YouTube. Artinya Pak di mana-mana. Sebelumnya sudah memetakan dong. Jelas. Oke. Jadi saya bicara kemana-mana tuh semua orang tahu Haidar Alwi Care, Haidar Alwi Institute memprediksi Prabowo Gibran 1 putaran di angka 55/56. Nah gitu saya. Oke. Meskipun real count itu ada yang 58, bahkan ada yang 59 ya. Ya, di quick count. Tapi seperti yang sampean bilang tadi, Mas bilang tadi, bahwa real count kan sekarang baru 41%. Yes. Posisi Prabowo di 51%. 51% sekian. Nah, kalau melihat itu, beberapa kawan saya telepon, Pak Haidar ini belum aman. Karena nilainya baru 41%, real count-nya
posisi Pak Prabowo di angka 51. Ya. Saya bilang pengalaman yang lalu-lalu, pengalaman yang dulu, bahwa real count itu kalaupun beda itu 2%, 3% pol. Margin error. Margin errornya 2%, 3%. Oke. Paling tinggi. Ya. Nah sekarang real count yang sudah masuk hampir 100%, itu kan di angka 5758. Betul. Anggaplah itu margin errornya terbesar 3%. Berarti kan 55. 55 ya. Jadi 55 pas sama prediksinya Pak Sama Haidar. persis 55 56 kalau prediksi saya itu. Iya. Real count-nya ya. Itu sudah begitu Pak Prabowo Gibran jadi satu, dicalonkan, saya langsung pasang target. Ini 55 56 satu putaran. Oke. Gitu. Dengan insting ya. Insting. Biasa saya dulu juga waktu Pak Jokowi Ma'ruf Amin juga saya bilangnya angkanya sekitar 52 53 waktu itu. Ya. Ya. Ngomong-ngomong, Pak Haidar begitu peduli dengan gerakan santunan dan menjaga peta kekuatan, kelemahan titik-titik di beberapa provinsi. Apakah ini juga memang Pak Haidar pernah lakukan karena memang dulu Pak Haidar juga kan pernah melakukan untuk mendukung Pak Jokowi Ma'ruf dan sekarang putranya yang menjadi ya. wakil presiden. Apa karena masih itu? Saya dari 2000, jadi sejarahnya begini Mas. Ya. 2018 itu ada Kongres Ulama Dunia di Teheran. Ya. Tanggal 23 sampai 26 November. Ya. Itu dulu. Nah, di Kongres Ulama Islam Sedunia itu dihadiri oleh 156 tokoh negara seluruh dunia. Ada Perdana Menteri, ada Menteri, dan lain sebagainya. Ada tokoh agama, bahkan dari Timur-Timur aja ada yang datang, Menteri Luar Negerinya kalau nggak salah. Nah, di situ saya masuk di Komisi Daerah Indonesia Asia Timur lah, masuk Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa dicek di YouTube, ada wawancara saya dengan Al Jazeera, CNN Internasional itu ada. Bahwa saya mendapat kalau Pak Habib Rizik Syihab itu adalah Ijtima Ulama Indonesia saat itu untuk menangkan Pak Prabowo, saya Haidar Alwi demi Tuhan saya bilang gitu mendapat Ijtima Ulama Dunia untuk memenangkan Pak Jokowi di periode kedua. Itu clear, ada di YouTube lah. Jadi saya tidak asal ngomong doang. Di YouTube juga ada bahwa Kongres Umat Islam di Teheran 2018, 23 November sampai 26 November menitipkan ke saya untuk menjaga Jokowi supaya 2 periode. Saya tanya alasannya apa gitu kan. Orang suka nanya alasannya apa Pak, kok harus Pak Jokowi? Saya katakan Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang berani membubarkan HTI. Itu alasan mereka, ulama Islam dunia, yang berani membubarkan HTI. Pengetahuan mereka tentang HTI, tentang Hizbut Tahrir Indonesia dan Ikhwanul gerakan-gerakan radikal itu lebih tahu dari kita. Pak Haidar, HTI itu berdiri tahun 81, bulan apa, terus kantornya di sini dan lain sebagainya, itu lengkap data mereka. Nah, ini adalah gerakan hampir sama dengan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir, dipimpin oleh waktu itu Hasan al-Banna, habis itu Yusuf Qaradawi terakhir. Itu kan sudah di stop, dilarang di Mesir. Nah, di Indonesia subur. Begitu Pak Jokowi jadi 2 tahun langsung dibubarin. Nah, mereka menghargai itu karena kalau sampai Indonesia dikuasai oleh gerombolan HTI itu ya bisa bahaya. Persis seperti Mesir, ujung-ujungnya 2 tahun digulingkan, kudeta. Bicarakan di media televisi, begitu Pak Prabowo nyatakan sebagai pemenang, yang salah satunya yang dibicarakan pertama adalah ingin merangkul
paslon 01 sama 03. Indonesia tidak bisa dibangun dengan satu kekuatan doang. Jadi Prabowo Gibran kira-kira saya ini dikenal orang sebagai Haidar Alwi ini dikenal dari dulu sebagai tegak lurus Jokowi. Nah, saya tegak lurus Jokowi. Ketua Projo. Enggak. Ketua itu aliansi Jokowi ARJ. Ada 1.200-an kan yang bernaung di bawah saya. Tegak lurus Jokowi, makanya metode yang dipakai juga persis Jokowi. Apa? Ya dirangkul. Paslon 1, paslon 2 dirangkul. Karena bangun Indonesia ini nggak bisa sendiri-sendiri. Paslon 2 doang gitu nggak bisa. Jadi harus merangkul juga paslon 1, paslon 3, dirangkul bareng, ayo kita bangun bareng-bareng. Nah itu hebatnya Pak Prabowo Gibran. Gitu. Di situ juga dari bersama tadi perangkulan bersama itu untuk menuju Indonesia maju lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, cucek lagi menuju Indonesia emas. Kayaknya dalam untuk menuju Indonesia emas ini banyak yang harus dibenahi, diperbaiki, dilanjutkan. Kalau berkaca dari ekonomi lah, Pak Haidar melihat Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi sudah sukses, kurang atau seperti apa? Tidak ada yang tidak punya kelemahan. Nah, zaman Pak Jokowi sudah sangat bagus. Jadi yang dibangun infrastruktur, begitu infrastruktur bagus, maka ekonomi akan mengalir kemana-mana itu. Kalau infrastrukturnya bagus. Jadi Amerika dulu juga begitu, tahun 1800-an itu yang pertama kali dibangun infrastruktur. Di Cina juga begitu. Dasar dulu infrastruktur supaya hubungan antar provinsi, apalagi kayak kita. Pulaunya ada ribuan, puluhan ribu bahkan, terus jalan-jalan juga yang dibangun dari zaman Belanda dulu ya relatif bergeraknya juga agak lamban. Nah, Cina kita lihat, kita niru Cina. Cina itu dibangun dulu infrastrukturnya. Fondasi dasar infrastruktur. Begitu infrastruktur dibangun, nggak lama-lama 10 tahun aja udah jadi Cina emas itu. Nah Indonesia kita ini sama menurut saya. Apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi harus dilanjutkan tentunya dengan cakupan yang lebih luas. Gitu loh. Sekarang kan Pak Jokowi sudah naruh landasan ini, infrastruktur sudah bagus. Terus laut sama darat juga sudah bagus. Terus berapa waduk dibangun, embung dibangun, segala macam. Itu infrastruktur untuk pertanian juga sudah dibangun, sudah bagus. Nah, tinggal ngelanjutin. Yang pertanian diolah sesuai dengan visi misinya, yang infrastruktur dibangun dengan sesuai dengan visi misinya. Untuk apa? Untuk membangun ekonomi yang lebih bagus. Pak Jokowi ini tugasnya meletakkan dasar-dasar dari prinsip dasar dari ekonomi supaya ke depan jauh lebih gampang. Dan begitu itu sudah landasan sudah bagus, nah sudah tinggal jalannya mulus ke depan. Mas Gibran anak milenial sudah berbicara industri hilir nih, Pak Haidar. Beliau sepertinya ingin melanjutkan program Pak Presiden yang Pak lain anaknya sendiri. Hilirisasi itu tidak semudah apa yang kita bicarakan. Gimana? Hilirisasi itu kan niat baik Pak Jokowi untuk membuat hilirisasi yang besar itu harus dilanjutkan. Makanya Presiden ke depan ini dari awal saya bilang harus yang mau melanjutkan apa-apa yang sudah bagus di Pak Jokowi. Pilihan satu-satunya yang tepat ya harus Prabowo Gibran saat itu. Nah, kenapa? Karena tinggal yang tahu persis visi misi dari Pak Jokowi dan punya niat untuk melanjutkan, dari visi misinya kelihatan itu hanya Prabowo Gibran. Makanya saya dukung penuh.
secara kafah saya betul habis-habisan saya dukung. Supaya apa? Supaya keberlanjutan dari pembangunan ekonomi yang sudah ada ini betul-betul bisa sempurna sehingga menuju Indonesia Emas jadi gampang. Itu. Makanya Pak Mas Gibran bicara masalah hilirisasi, ya tidak hanya bicara masalah nikel, itu simpel. Nikel nggak ada masalah hilirisasinya. Ya yang namanya program baru pertama itu ya masih tambal sulam, ada kelemahan tutup, lubang di sini tutup. Yang penting ini sudah landasannya sudah ada. Jadi yang kritik pun banyak yang mengkritik itu juga saya sayangkan. Apapun itu kalau dimulai dari start awal pasti masih ada lubang sana sini. Nah tugas kita yang melanjutkan ini nampelin lubang itu. Jangan dirusak yang sudah ada gitu loh. Gitu Mas. Dan hilirisasi tidak bicara hanya nikel. Banyak. Ada mangan, ada boksit. Luar biasa. Baik, pemirsa, edisi media sangat menarik dan memberikan inspiratif bagi kita semua, perbincangan edisi media dengan Pak Haidar. Tapi tunggu, kita akan mengulik lagi nih dengan Pak Haidar Alwi ini. Kita akan sedikit bicara tentang sisi lebih ekonomi, lebih menyinggung hilir dan migas dan potensi sumber daya alam mungkin. Ya. Terima kasih.